Hai Kak Gebri. Halo juga. Makasih ya udah mau kita ajak buat podcast bareng-bareng. Sebelumnya boleh dong perkenalkan sama teman-teman semua. Halo teman-teman. Nggak kenal maka nggak sayang. Tapi kalau udah kenal jangan terlalu sayang ya. Kenalin, aku Angelina Elvanda. Biasanya teman-teman aku yang lucu-lucu ini, cimit-cimit, panggil aku dengan nama Kak Gebri. Tapi aku di lain tempat dipanggil El. Tapi itu tidak luput dari kata panggilan sayang ya. Oke, aku dari SMA Negeri 1 Cikarang Timur dan salah satu anggota Duta BNN sih guys. Seperti itu. Oke, keren banget. Oke, aku mau nanya nih Kak Gebri jadi Duta BNN Kabupaten Bekasi. Apa sih motivasinya buat ikut Duta BNN itu? Awalnya aku coba-cobain. Ya, boleh. Awalnya aku nggak tahu kalau semisalnya ini agak lucu sih ya guys. Dimana aku awalnya nggak tahu kalau aku dimasukin ke Duta BNN. Nah, dimana di sekolah aku tuh waktu itu ada seminar. Biasanya seminarnya dari luar kan. Dan terus guru aku nih bilang, El, ayo mau nggak ikut seminar? Nanti dapat baju loh gitu. Aku mau dong karena dapat baju. Nah, setelah aku ikut ternyata aku dipanggil, Agibrina Elvanda boleh maju ke depan. Dan ternyata aku menjadi salah satu perwakilan di SMA Negeri 1 Cikarang Timur untuk menjadi Duta BNN. Ya awalnya sih kayak kena tipu, tapi apa salahnya untuk mencoba gitu. Jadi awalnya tuh gara-gara nggak sengaja kan? Nggak sengaja. Buat didaftarin ikut seminar awalnya. Iya. Oke, nah habis itu selama masuk atau selama jadi Duta BNN nih, apa aja sih kegiatan atau prokernya BNN sendiri? Waduh, itu tuh banyak banget yang aku rasain. Terus apa aja, dan prokernya tuh banyak banget guys. Pertama, kita tuh nanti akan dikasih bimbingan pembelajaran entah dari public speaking, bahasa Inggris yang dikursuskan langsung dari LIA Australia. Dan itu gratis kalau misalnya kalian ditarik dari asal sekolah kalian. Terus selain public speaking apalagi, yaitu skill kepemimpinan. Kita juga dilatih skill kepemimpinan di sana. Biasanya di sana tuh mayoritas ketua OSIS, perwakilan dari sekolah, jadi mereka tuh mayoritas ketua OSIS guys. Tapi bukan berarti kita minder ya, kita juga bisa grow up. Terus itu dilatih untuk percaya diri, dilatih untuk memaparkan materi, jadi kita mendapat segala materi dan lain-lainnya. Terus apalagi kita nantinya ada BIMTEK ini dimana kita ujian apa aja yang udah kita dapat sama menjadi Duta BNN. Setelah BIMTEK setelah BIMTEK nanti kita akan jalan-jalan studi tour ke museum pusatnya BNN di Jakarta, seperti itu. Enak dong ya ada jalan-jalannya. Iya dong. Enak banget itu. Berarti banyak banget benefitnya dari BNN sendiri. Terus sejak jadi Duta BNN, pengalaman kakak yang menginspirasi untuk teman-teman itu apa aja kak? Pengalaman aku, jadi gini guys, aku sedikit mau cerita ya. Aku tuh tipikal anak yang awalnya malu-malu, walaupun aku nakal, tapi aku tuh malu banget sebenarnya. Apalagi untuk mencoba. Di waktu aku masuk SMA, aku juga tuh awalnya takut karena dari SD sampai SMP swasta nih, terus tiba-tiba negeri, itu cultural shock banget sih itu. Terus aku terinspirasi sama beberapa orang yang dimana karakteristiknya itu buat aku grow up kayak gini. Kenapa aku selalu sedih sih? Kan aku bisa grow up di tempat lain yang walaupun tempat lain itu bukan yang aku mau. Jadinya mulai dari situ aku mencari informasi yang tadinya hanya Duta BNN juga Duta Genre begitu. Terus apa sih yang membuat aku termotivasi padahal capek banget? Justru itu tempat asiknya guys. Bukan sebagai perintis, bukan sebagai pewaris, sebagai perintis. Oke. Wah, kata-kata hari ini guys. Nah, selanjutnya nih di BNN sendiri itu kan punya kepanjangan ya, boleh tau gak kepanjangannya apa? Badan Narkotika Nasional. Oke, narkotika. Kalau ngomong tentang narkotika, di era sekarang tuh banyak banget pasti kan anak muda yang pakai narkotika, narkoba, segala macam. Nah, itu gimana sih kayak pendapat
pendapat KGB tentang narkotika itu sendiri. Jadi gini guys, narkotika itu biasanya banyak orang-orang bilang itu obat berbahaya, obat ilegal gitu ya. Tapi di sisi lain obat narkotika itu sangat dibutuhkan di dunia medis. Tergantung apa saja yang mereka gunakan, untuk apa, untuk siapa dan bagaimananya. Ya seperti itu. Nah, tapi kenapa bisa disebut ilegal? Karena kebanyakan orang-orang bukan hanya remaja aja, ada juga anak usia 5 tahun yang sudah menghirup heroin, terus psikotropika itu termasuk narkotika. Kalau orang-orang bilangnya ngelem sih. Kalau ini hirupnya heroin. Nah, jadi udah dari TK, SD, SMP, SMA, orang tua, lansia juga ada yang menggunakan secara ilegal tanpa ada resep dokter. Kalau dibilang narkotika itu tidak memandang usia, tidak memandang siapa dan di mana. Seperti gitu. Kalian sadar gak sih sebenarnya setiap 60 detik atau 1 menit itu tuh transaksi narkotika dari Meksiko ke Amerika itu selalu ada. Jadi setiap 60 detik ada transit dari Meksiko ke Amerika. Ya, itu transit apa? Transit narkotika. Gitu. Nah, kenapa sih harus transit seperti itu? Karena Meksiko ini bisa dibilang tempat terbesarnya atau industri dari pengolahan narkotika. Gitu. Terus bagaimana tanggapan aku soal remaja mengonsumsi narkotika? Narkotika ini ya guys, itu tuh fungsinya untuk penanganan psikiater atau psikologi awalnya. Nah, tapi karena banyak sekali remaja yang memiliki masalah mental dari hal kecil, hal sedang, hal besar, itu yang mendorong mereka menggunakan itu. Aku punya sedikit cerita dari beberapa remaja yang udah direhabilitas. Itu mereka awal mengonsumsi narkotika ini kan dikonsumsi bukan hanya dimakan aja, bisa dihirup, bisa disuntik. Nah, tetapi yang digunakan remaja ini dihirup, dimana ketika ia hirup itu tuh efeknya di otak heroin itu jadi apa ya, rasanya kita jadi nge-fly, jadi kayak terbang gitu. Dan di situ otak kita mulai berimajinasi apa yang kita sukai. Misalnya di dunia kamu gagal di prestasi, terus kamu depresi, gimana caranya biar aku nggak depresi nih? Ya udah, kamu coba-coba hirup heroin. Nah, awalnya nge-fly, awalnya sakit di kepala, tapi lama-lama imajinasi yang kalian inginkan tuh jelas banget kayak mimpi gitu. Makanya kenapa orang setelah menghirup heroin tertidur, lalu rasanya lapar begitu, karena itu efek heroin atau narkotika. Itu bisa dibilang kayak mabuk gak sih? Iya, betul. Gitu. Emang beban mental tuh susah untuk dihilangkan. Sakit. Apalagi kalau apalagi gagal sama ATS-an tuh emang. Itu relate banget. Dampak narkotika sendiri tuh kayak gini Kak. Dampaknya buat kita, buat orang lain, buat lingkungan kita. Pertama, kerusakan otak. Nah, narkotika itu hampir sama kayak kita menonton pornografi. Otak kita rusak. Syaratnya rusak. Jadi ketika kita mengelola memori kita itu bisa hilang guys. Mengelola ingatan itu tidak bisa. Bahkan ada yang tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Terus itu memasuki kayak kalian ngasih tahu ke aku nih, aku nggak ngerti sama sekali, nggak ngerti walaupun itu hanya 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak bakalan ngerti karena udah rusak. Iya. Setelah itu selain otak, kecanduan. Narkotika ini emang sama kayak rokok, tapi lebih bahaya narkotika. Walaupun rokok itu katanya bahaya banget, bisa paru-paru, tapi itu jangkanya efek panjang. Narkotika sama, efeknya jangka panjang, tapi ketika kalian hirup, ngerasainnya di waktu itu juga. Rasain kecanduan dan otak rusak, masa depan kalian itu terganggu. Kalian tuh masa depannya bakalan terganggu, walaupun jalannya bakalan mulus, tapi gak akan luput dari yang namanya tes narkotika dari setiap profesi yang kalian inginkan. Seperti itu. Nih, kita udah ngobrol panjang lebar banget teman-teman. Boleh dong, udah kita suguhin nih makanan sama minuman, dijamin enak. Boleh sambil dicemil-cemilin biar ngobrol lebih santai gitu. Oh iya, terima kasih. Tapi kayaknya aku lebih asik ngobrol dulu gak sih? Oke. Iya, soalnya ini kayak
Ya soalnya aku lebih suka yaping. Oh, Nggak ada yang dengerin. Yaping girls. Iya. Oke, selanjutnya nih, habis dampak biasanya nih ke penanganan tentang si orang yang udah kecanduan sama narkotika ini. Oke, ada banyak sih guys, tapi yang aku tahu salah satunya rehabilitas. Fungsinya rehabilitas ini sebenarnya kita dikontrol sama dokter khusus. Nggak langsung kamu di penjara. Enggak kayak gitu. Gagal dong itu namanya. Iya. Jadi kita ditaruh di tempat rehabilitas. Di situ sebenarnya kita tetap dikasih narkotika. Narkotika tipe yang kita gunakan. Nah, buat apa itu? Itu tuh pertama-tama awal dosis besar yang kita konsumsi biasanya. Nah, nanti di hari pertama itu kan hari pertama kita udah dikasih nih sesuai dengan dosis yang banyak. Oke. Di hari kedua semakin sedikit. Di hari ketiga pun semakin sedikit dari hari kedua. Jadi setiap hari itu dikasih, tapi dengan dosis yang kecil semakin kecil. Kenapa nggak langsung jangan dikonsumsi gitu loh? Itu justru jadi bahaya guys, karena mereka bakalan merusak diri mereka sendiri bagaimanapun caranya. Seperti orang mengancam dirinya sendiri, bunuh diri untuk orang lain. Begitu kayak kalau nggak dikasih saya bunuh diri. Betul. Misalnya kayak gitu. Nah sama seperti orang di rehabilitas. Makanya itu orang di rehabilitas jangan langsung diputuskan konsumsi obatnya, tapi perlahan saja, semakin sedikit semakin membaik. Jadi dia bertahap buat Iya. penyembuhan. Jadi nggak secara langsung Iya, nikah. itu bagian kerusakan otak ya guys. Ada juga narkotika yang gimana merusak jaringan kulit. Oh, beda lagi. Iya, itu jenis narkotikanya krokodil. Kenapa disebut krokodil? Karena lukanya itu kayak gigitan binatang buas. Iya. Jadi kalau misalnya orang tersebut mengonsumsi narkotika jenis tersebut, selain rehabilitas ada penanganan untuk lukanya sendiri. Seperti itu. Makanya guys, jangan coba-coba menyentuh narkotika. Jangan coba-coba teman-teman. Kenapa ada sekali nyoba? Iya, itu malah bahaya buat diri kita sendiri sama lingkungan sekitar kita tuh. Iya kan. Oke, selanjutnya nih, dampak udah, penanganan udah, terus apa lagi nih Cid? Menurut kakak nih, kalau ciri-ciri orang yang udah kecanduan banget gimana sih kak? Kayak dari fisik, dari apa aja itu, ya kita tahu gitu kayak wah ini nih orang candu. Sebenarnya tuh dari segi fisik banyak sih guys. Tapi kadang kalau misalnya ada orang bilang, wah makai nih orang matanya merah, bener. bisa jadi orang itu begadang. Ya, Wah loyo banget tuh orang biasanya gagah, bisa jadi dia kecapean. Tapi biasanya yang paling sangat mencirikan itu guys, ketika paling mencirikan banget nih orang tersebut menggunakan narkotika itu dimana ketika dia panik atau dalam jangka waktu panjang. Misalnya nih, dalam 24 jam kalian bermain dengan teman kalian yang ternyata pecandu. oke. Nah, tapi dia nggak bisa lama-lama. Bisa cuma 5 jam, 6 jam. Nanti setelah itu dia seperti gelisah. Hatinya gelisah, panikan secara tiba-tiba padahal nggak ada alasannya. Nah, itu bisa jadi bahwa dia menggunakan narkotika. Karena seperti di awal, narkotika awalnya kecanduan dan nggak bisa putus. Kecuali kalau dia direhabilitas. Seperti itu. Jadi terkadang orang yang seperti itu pikirannya gampang kena, mentalnya itu gampang down. Makanya dia membutuhkan narkotika supaya ketika dia menghirup narkotika itu bisa tenang. Guys, ternyata ciri-cirinya tuh berarti kayak mata merah tuh nggak mesti selalu pakai narkotika. Iya, teman. oke deh. Siapa tahu kena software gitu. Iya, nggak ada. Wiripan teman. Oke, apalagi nih ya, dari Duta BNN nih sudah kita datangin nih teman-teman. Boleh dong pesannya buat Gen Z, buat anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda. Bukan anak muda doang dong, berarti kayak semuanya. Iya, boleh dong kasih pesannya. Kayak jangan menggunakan narkotika atau segala macam. Oke, pesan aku, pertama pesan dulu ya. Pesan aku untuk Duta BNN, terima kasih banyak telah membimbing aku, bahkan sampai bisa membantu kita semua untuk menggali informasi. Dan pesannya untuk kalian semua di sana, terutama remaja, karena aku sendiri remaja,
jangan sekali menyentuh narkotika karena masa depan kamu lebih berharga daripada mimpi kamu yang hanya sekali. Itu aja mungkin. Terima kasih banyak ini Kak Gebri. Oh, teman-teman nih, sisi positifnya dari podcast ini, kalian harus meraih dulu cita-cita kalian. Jangan mencoba-coba buat cobain narkotika, narkoba, segala macamnya. Lagi sih? Ya mungkin segitu aja sih Oke. podcast kali ini. Makasih banyak nih Kak Gebri udah mau Mudah-mudahan kita juga. Oke, terima kasih banyak Kak Gebri sekali lagi, makasih banget. Aku juga mau berterima kasih karena sudah menyempatkan waktu dan tempat bahkan suguhan Oke. untuk ngobrol bareng gitu ya, memberikan edukasi ke teman-teman semua. Ya, kita banyak banget dapat informasi, ilmu-ilmu lagi. Iya. Langsung dari Duta BNN. Keren banget. Oke, teman-teman, sudah selesai podcast kita hari ini bersama Duta BNN Kabupaten Bekasi. Saya Afika Mardatula dan rekan saya. Saya Citra Dewi dan bersama narasumber yang menginspirasi. Bagaimana Elvanda? Kami semua pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Bye-bye.